wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membawakan mengenai materi etika dalam profesi hukum. Sebagai materi pertama, saya akan membawakan mengenai yang pertama, konsep etika dalam profesi hukum. Nah, etika profesi hukum merupakan moralitas internal hukum, the inner morality of law, yang menjadi jiwa dari setiap tindakan profesional. Ketika dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi, etika ini mengatur bagaimana profesional hukum memanfaatkan perangkat digital secara aman dan bertanggung jawab tanpa merugikan klien, sistem peradilan maupun kepentingan umum. Bagian yang pertama, prinsip-prinsip dasar etika. Yang pertama itu kerahasiaan. Nah, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, komunikasi elektronik, penyimpanan, dan transfer data klien dengan standar keamanan yang memadai. Kemudian, integritas serta kejujuran, yang mana larangan menggunakan teknologi untuk memanipulasi bukti digital, menyebarkan informasi menyesatkan, ataupun mempengaruhi opini publik pada perkara yang sedang berjalan. Kemudian kompetensi digital. Nah, kewajiban etis untuk memahami teknologi yang digunakan. Kelalaian teknis yang memicu kebocoran data dikategorikan sebagai pelanggaran etis juga. Kemudian proporsionalitas. Nah, teknologi harus diposisikan sebagai alat, bukan tujuan, dan penggunaannya tidak boleh melampaui batas kebutuhan khusus, terutama dalam mengelola data pribadi. Yang kedua, yakni dimensi risiko etika berprofesi. Nah, yang pertama itu advokat. Nah, risiko menjadi seorang advokat itu kebocoran data klien dan penyataan publik di media sosial seperti mengirim berkas via WhatsApp tanpa enkripsi. Yang kedua, hakim. Risiko memberikan komentar ataupun opini kasus aktif di media sosial serta ketidaknyamanan sidang online. Ya, kemudian jaksa, risiko kebocoran berita acara pemeriksaan BAP dan memberikan pernyataan prematur atau status tersangka di media sosial. Kemudian yang terakhir, notaris, risiko pada keamanan akta digital dan autentikasi elektrik seperti menggunakan tanda tangan elektronik tanpa sertifikat resmi. Demikianlah yang saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya, Saudara Nasdi. Saya persilahkan. Bentuk pelanggaran etika dan kasus faktual pelanggaran etika digital di bidang hukum memiliki konsekuensi nyata yang terbagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu pelanggaran kerahasiaan melalui media sosial. Penggunaan platform digital informal yang melampaui batas dan mencederai martabat peradilan. Contoh kasusnya yaitu kasus OC Kaligus pada tahun 2018, di mana seorang advokat senior melontarkan tuduhan terbuka pada majelis hakim melalui media sosial saat sidang masih berjalan, yang berujung pada penjatuhan pidana tambahan. Yang kedua, kebocoran data klien dan saksi dalam persidangan daring. Pelanggaran yang terjadi bukan karena niat jahat, melainkan akibat ketidaksiapan sistematik dan lemahnya kompetensi digital petugas. Contoh kasusnya itu laporan LPSK pada tahun 2021 mencatat identitas saksi yang dilindungi kerap terekspos dalam sidang daring akibat platform video conference yang tidak aman, bocornya informasi lokasi pada latar layar, dan ketidaksengajaan membagikan dokumen yang tidak terskripsi. Ketiga, penggunaan AI dalam litigasi tanpa verifikasi. Adanya tren penyesatan informasi karena memasukkan argumen atau dokumen hukum hasil kecerdasan buatan AI tanpa diperiksa keabsahannya. Contoh kasusnya di mana Indonesia 2013 majelis hakim menemukan referensi jurisprudens fiktif dalam berkas gugatan perdata yang diidentifikasi dibuat menggunakan AI generatif tanpa verifikasi. Data menunjukkan 34% advokat memakai AI, namun hanya 12% yang melakukan verifikasi menyeluruh.
Bagian C, kerangka regulasi dan upaya penegakannya. Indonesia memiliki regulasi berlapis, namun belum terintegrasi kuat dalam respon cepatnya perkembangan TIK. Yang pertama, landasan hukum yang berlaku. UU ITE mengatur larangan konten ilegal, pencemaran nama baik, dan ancaman elektronik, bersifat umum dan belum menyasar spesifik profesi hukum. UU PDB nomor 27 tahun 2022 mewajibkan profesi hukum sebagai pengendali data melakukan enskripsi dokumen klien dan menjaga keamanan data meski kesadaran di lapangan masih sangat rendah. Kode etik profesi. Kode etik seperti Peradi dan KAI masih bersifat makro dan belum memuat pasal khusus TIK secara rinci sehingga memicu kekosongan normatif yang berbahaya. Perma sidang elektronik, Perma nomor 1 2019 dan nomor 7 2022 mengatur teknis, operasional, e-court dan sidang daring, tetapi aspek standar keamanan datanya masih perlu diperkuat. Nomor 2, rekomendasi perbaikan kerangka regulasi. Revisi kode etik, memasukkan aturan eksplisit terkait penggunaan media sosial, penyimpanan data, dan batasan penggunaan AI. Pendidikan literasi digital, mewajibkan pelatihan kompetensi digital sebagai bagian dari pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Penguatan pengawasan, membangun kapasitas komisi yudisial dan lembaga pengawasan lainnya agar mampu memeriksa serta menindak laporan pelanggaran etika digital secara struktural. Itulah materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.